Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi masih lakukan pengkajian konsep kenormalan baru di Sumatera Utara. Polresta Deli Serdang gagalkan peredaran 1 kg sabu-sabu. Pemprov Sumut kembali salurkan bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Senin 1 Juni 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, mencapai 409 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Meski demikian, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh juga meningkat sebanyak 23 orang. Data tersebut dikonfirmasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 31 Mei 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 meningkat sebanyak 3 kasus dari data sebelumnya menjadi 409 kasus yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sedangkan PDP sebanyak 140 pasien. Sementara kasus positif yang meninggal dunia mencapai 41 orang. Meski demikian, jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh mengalami peningkatan sebanyak 23 orang menjadi total 145 orang. Meningkatnya kasus positif menunjukkan bahwa eskalasi penularan COVID-19 masih tinggi. Warga dihimbau tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan menerapkan pola hidup sehat serta bersih. Sebanyak 44 tenaga medis dan pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi menjalani uji swab setelah sebelumnya dinyatakan reaktif COVID-19 dari hasil rapid test. Uji swab terhadap 44 orang tim medis dan pegawai digelar tertutup di Aula RSUD Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nanang Fitra Aulia mengatakan seluruh spesimen yang diambil telah dikirimkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara dan hasilnya diperkirakan akan keluar dalam waktu 3 hingga 4 hari. 44 orang tim medis dan pegawai RSUD Kumpulan Pane yang reaktif COVID-19 masih menjalani isolasi mandiri hingga hasil uji swab keluar. Sedangkan seorang tenaga medis yang positif COVID-19 saat ini dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Sebelumnya rapid test dilakukan terhadap ratusan tenaga medis dan pegawai di RSUD Dr. Kumpulan Pane, menyusul adanya salah seorang tenaga medis yang bertugas di rumah sakit tersebut dinyatakan positif COVID-19. Dari 349 orang yang dirapid test, 44 diantaranya reaktif COVID-19. Hari ini kita telah selesai melakukan uji PCR swab terhadap tenaga kesehatan kita yang kemarin reaktif, dan alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar dan sampel sudah kami kirim langsung oleh petugas Dinas Kesehatan ke. Pemirsa, seorang ASN di Dinas Kesehatan Serdang Bedagai dinyatakan positif COVID-19 melalui uji swab. Kini ASN tersebut masih menjalani isolasi mandiri di kediamannya di Kota Medan. Hal ini ditegaskan oleh juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Serdang Bedagai, Akmal. Status orang tanpa gejala atau OTG dinyatakan Dinas Kesehatan Serdang Bedagai setelah yang bersangkutan melakukan uji swab pada Jumat 22 Mei lalu. ASN dengan inisial LA tersebut bekerja di Dinas Kesehatan Serdang Bedagai. Pihak gugus tugas telah melakukan tracing terkait kontak terakhir yang bersangkutan dengan orang lain sebelum dinyatakan positif COVID-19. Penyemprotan disinfektan di lingkungan kantor Bupati Serdang Bedagai juga akan dilakukan. Meski demikian, peta sebaran COVID-19 di Serdang Bedagai tidak berubah karena ASN tersebut merupakan warga Kota Medan. ASN tersebut kini masih menjalani isolasi mandiri di kediamannya di Kota Medan. Menyampaikan bahwa ASN dengan inisial LA, pegawai Pemkab Serdang Bedagai, dinyatakan positif COVID-19.
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan pihaknya masih mengkaji konsep kenormalan baru di Sumatera Utara selama 14 hari. Kenormalan baru akan dikonsep sejalan dengan protap COVID-19 sehingga sektor kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi saat ditemui di posko gugus tugas COVID-19 pada Jumat pagi. Gubsu menyampaikan pihaknya tengah mengkaji konsep kenormalan baru atau new normal selama 14 hari sejak tanggal 29 Mei meskipun belum dapat memastikan kapan akan dapat diterapkannya. Kenormalan baru yang dikonsep sejalan dengan protokol kesehatan COVID-19 seperti menjaga jarak dan menggunakan masker serta memiliki regulasi yang mengatur sanksi di dalamnya. Edi Rahmayadi menambahkan selama penerapan kenormalan baru, nantinya sektor perekonomian, pendidikan, dan sosial budaya dapat berjalan dengan baik di tengah pandemi COVID-19. Sementara terkait dengan perpanjangan masa tanggap darurat COVID-19 di Sumatera Utara, Gubsu menanggapi bahwa keputusan tersebut merupakan haknya pemerintah pusat sesuai Kepres nomor 12 tahun 2020 soal penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19. Saya belum menentukan ini kapan. Waktunya kan belum. Berarti tanggal 7 belum kita mulai, Pak? Tergantung ini sekarang konsepnya. Saya berikan waktu 14 hari. Sehingga sampai ke 14 hari ini kita sedang melakukan uji coba di kabupaten dan kota. Sebulan diterapkannya perwal karantina kesehatan, Pemko Medan belum menuntaskan evaluasi terkait penerapan karantina kesehatan di Kota Medan. Sementara rasio penularan virus COVID-19 di Kota Medan masih terus terjadi. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution usai dikonfirmasi tim Metro TV di posko gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara pada Jumat pagi lalu. Ahyar menyampaikan bahwa pihaknya belum menuntaskan evaluasi penerapan karantina kesehatan yang dituangkan dalam Perwal nomor 11 tahun 2020 guna mencegah penyebaran COVID-19. Ia menyebut Pemko Medan masih akan merevisi Perwal karantina kesehatan dengan merujuk keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Ahyar menambahkan bahwa rasio penularan COVID-19 di Kota Medan masih terus bertambah meskipun tidak signifikan. Diharapkan warga Kota Medan mematuhi aturan protap COVID-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Evaluasinya karena ini sedang berjalan, evaluasinya memang belum tuntas kami lakukan. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ini memang masih berjalan, tapi tidak terlalu terjadi lompatan. Jadi dalam 2 bulan ini memang konstan terjadi pertumbuhan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin menyebut akan membentuk tim perencanaan dalam menghadapi kenormalan baru atau new normal di wilayah Sumatera Utara. Sementara untuk pengamanan, Poldasu telah memperpanjang masa pengamanan dan pemeriksaan di sejumlah titik di tengah pandemi COVID-19. Pembentukan tim perencanaan menghadapi kenormalan baru atau new normal sedang dilakukan Polda Sumatera Utara bersama Pemprov dan unsur Forkopimda. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin menyebut penerapan kenormalan baru ini akan sejalan dengan protap COVID-19 yang diimplementasikan pada berbagai sektor, baik pendidikan, pelayanan publik hingga industri. Nantinya seluruh instansi di pemerintahan dan swasta akan dihimbau untuk mewajibkan mematuhi protokol kesehatan, baik menggunakan masker, menjaga jarak, hingga wajib menyediakan fasilitas kebersihan. Sementara terkait pengamanan dan pemeriksaan di tengah pandemi COVID-19, Polda Sumut telah memperpanjang kesiapsiagaan 25 pos checkpoint sesuai arahan Kapolri hingga 7 Juni mendatang. Tadi Pak Gubernur sudah memerintahkan untuk unsur 3 pilar proaktif memberikan himbauan sosialisasi kepada masyarakat. Dan di semua tempat-tempat usaha, mal, terminal, bandara, tempat industri juga akan kita tempatkan anggota untuk menjaga atau dalam rangka mendisiplinkan masyarakat sehingga mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai Polresta Deli Serdang menggagalkan peredaran 1 kg sabu-sabu. 1 pelaku ditembak polisi. Tetaplah bersama kami.
Masih bersama kami di Wajah Sumut. Puluhan rumah warga di 2 dusun di Kecamatan Torgamba, Labuan Batu Selatan terendam banjir kiriman luapan Sungai Bakaran Batu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat banjir mencapai ratusan juta rupiah. Banjir merendam puluhan rumah warga di 2 dusun Desa Aik Batu, Kecamatan Torgamba, Labuan Batu Selatan pada Minggu kemarin pasca hujan deras melanda selama sepekan terakhir. Selain rumah warga, banjir juga merendam akses jalan dengan ketinggian mencapai 50 cm. Menurut Camat Torgamba, banjir terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat yang merupakan banjir terbesar selama 5 tahun terakhir akibat luapan air Sungai Bakaran Batu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian akibat banjir mencapai ratusan juta rupiah dan sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah warga lain yang tidak terkena banjir. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi dan lebih tanggap dalam penanganan banjir yang kerap terjadi di desa mereka. Sementara itu, sebanyak 4 unit rumah warga di Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Peristiwa kebakaran yang melanda 4 unit rumah warga terjadi di Desa Mudik, Kota Gunung Sitoli pada Jumat siang lalu. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah yang terbuat dari papan. Setelah 2 jam, api baru dapat dipadamkan oleh pihak petugas pemadam kebakaran. Menurut Kepala Desa Mudik, warga menyebutkan kebakaran diduga akibat permainan api yang dilakukan oleh anak-anak tanpa adanya pengawasan orang tua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Pemirsa, masih di lokasi yang sama, peristiwa kebakaran juga melanda 1 unit ruko di Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunung Sitoli pada Jumat malam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran 1 unit ruko terjadi di Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli pada Jumat malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Petugas kebakaran dibantu warga berhasil memadamkan api 1 jam kemudian sehingga api tidak merambat ke rumah lain. Menurut warga, api pertama kali terlihat pada lantai 2 bangunan ruko yang mengeluarkan asap. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita beralih ke berita kriminal. Sat Narkoba Polresta Deli Serdang menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 1 kg milik 2 tersangka narkoba. Dalam penangkapan, petugas terpaksa menembak 1 dari 2 pelaku karena melakukan perlawanan. Kedua tersangka masing-masing berinisial AS, warga desa Tekagasari, Kecamatan Tanjung Morawa, dan DR, warga desa Tembung, Kecamatan Percut, Setuan. Dalam penangkapan, petugas terpaksa menembak kaki 1 dari 2 pelaku karena melakukan perlawanan. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 kg lebih yang rencananya akan diedarkan di wilayah Deli Serdang. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Berawal dari penangkapan kurang lebih pada tanggal 7 Mei kepada seseorang tersangka yang berinisial AS, kemudian dilakukan pengembangan sampai dengan pada tanggal 10 Mei berhasil ditangkap seseorang juga yang berinisial DR. Dari DR tersebutlah disita barang haram tersebut kurang lebih Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi menangkap seorang tersangka bandar narkoba asal Aceh dan menyita barang bukti sabu seberat 1 kg. Inilah video amatir saat penggeledahan sebuah rumah kontrakan yang dihuni tersangka bandar narkoba berinisial MY di Jalan Batu Akik, Kelurahan Pabatu, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Penggeledahan ini merupakan pengembangan setelah sebelumnya personil BNN Kota Tebing Tinggi menangkap tersangka MY di rumah kontrakannya yang lain di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan belasan paket sabu dengan berat hampir 1 kg beserta timbangan elektronik dan alat hisap sabu. Kepala
BNN Kota Tebing Tinggi AKBP Faduhusi Jendrato mengatakan tersangka merupakan warga Loksmawe Aceh dan baru 2 bulan mengontrak rumah di Kota Tebing Tinggi yang terlibat dalam peredaran narkoba antar provinsi. Tersangka MY dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Ini termasuk jaringan internasional atau jaringan antar provinsi? Antar provinsi, jaringan antar provinsi. Ya, ini tersangkanya. pengakuannya dari mana Pak barang ini Pak? Dari Aceh. Ini dari Aceh langsung dibawa karena dia dari sana DPO. Dari Aceh kemudian lari ke Sumatera Utara ke Tebing Tinggi. Pasca bentrokan antar dua desa di Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan, polisi menetapkan 7 orang tersangka. Ketujuh pelaku diduga melakukan tindak kekerasan dan pengerusakan rumah warga. Penetapan ketujuh tersangka warga desa Benteng Hurabah disampaikan oleh Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Smaradana LH. Setelah dilakukan pemeriksaan, ketujuh pelaku diduga melakukan tindak kekerasan dan pengerusakan rumah warga di desa Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola. Kapolres Tapanuli Selatan menyampaikan saat ini situasi di dua desa sudah kondusif pasca bentrokan. Sebelumnya bentrokan antar warga dua desa ini terjadi pada Selasa lalu yang mengakibatkan 1 unit rumah dan sepeda sepeda motor warga rusak dibakar massa. Kasus perkara-perkara tersebut sudah kondusif Pak. Dari pertama kejadian langsung pada malam itu kita lakukan mediasi. Dihadiri oleh tokoh masyarakat yang berada di kedua belah pihak, baik Desa Benteng Hurabah maupun Kelurahan Pintu Padang. Tokoh masyarakat hadir, yang intinya di situ tidak. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Pemprov Sumut kembali salurkan bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19 di sejumlah daerah. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Menghadapi era kenormalan baru, Polda Sumut akan mengubah tata cara besuk tahanan di seluruh jajaran Polda Sumut. Tata besuk tahanan nantinya harus menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di posko gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara pada Jumat lalu. Dalam menghadapi era kenormalan baru, Polda Sumut akan mengubah tata cara besuk tahanan di seluruh jajaran Polda Sumut. Tata besuk tahanan nantinya akan dilaksanakan sesuai protokol pencegahan COVID-19, diantaranya kewajiban mencuci tangan, pengecekan body clean, hingga aturan menjaga jarak. Menurut Kapolda Sumut, selain meningkatkan protokol COVID-19, tata cara besuk tahanan akan digantikan dengan layanan virtual sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Masalah tahanan kami sudah siapkan untuk video call. Jadi tidak ketemu antara keluarga dan tahanan. Kami siapkan untuk tempatnya, cukup dia video call, di dalam tidak perlu ketemu. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan dalam penanganan new normal life ini kami juga meminta rekan-rekan dari media kita mengedukasi masyarakat. Kata kuncinya adalah Pemprov Sumut masih terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19 di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Sebanyak puluhan ribu paket sembako dibagikan kepada warga. Seperti di Kabupaten Dairi, sebanyak 32.146 paket sembako diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Ida Mariana, kepada pemerintah Kabupaten Dairi melalui BPBD Kabupaten Dairi di Sidikalang. Bantuan dibagikan secara bertahap, di mana pada tahap awal telah diberikan sebanyak 21.000 paket sembako, sementara sisanya disalurkan pada pekan depan. Paket tersebut berisikan 10 kg beras, 2 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir, dan 20 bungkus mie instan yang bersumber dari alokasi refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemprov Sumut pada tahun 2020. Menurut Kadis Perkim Sumatera Utara, sebelum disalurkan, bantuan tersebut dicek dan ditimbang untuk memastikan tidak ada kekurangan pada paket sembako. Tidak hanya di Kabupaten Dairi, bantuan paket sembako ini juga disalurkan Pemprov Su ke 33 kabupaten kota di Sumatera Utara guna meringankan beban ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19.
Sementara pembagian BLT di Desa Namo Tualang, Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang diwarnai aksi protes warga. Pasalnya sejumlah warga tidak terdaftar sebagai penerima BLT. Sejumlah warga memprotes pembagian BLT yang dianggap tidak merata karena banyak warga miskin yang seharusnya menerima bantuan tidak terdaftar mendapatkan bantuan BLT yang bersumber dari dana desa sebesar Rp600.000. Selain itu, pembagian BLT juga dilakukan tanpa protokol kesehatan COVID-19 sesuai peraturan yang dikeluarkan pemerintah, seperti kewajiban menggunakan masker atau alat pelindung diri lainnya. Sementara menurut Kepala Desa Namo Tualang, pembagian bantuan langsung tunai hanya diberikan kepada 111 kepala keluarga saja yang terdaftar dan dianggap layak menerima bantuan. Dana desa Namo Tualang lebih kurang 780 juta sekian, maka kali 25%, maka warga desa Namo Tualang mendapat 111 kakak. Warga yang tempat protes itu tentu menyampaikan bagaimana saya tidak dapat. Pemerintah Kota Medan meniadakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada Senin pagi ini. Sementara kondisi lalu lintas di seputaran Jalan Kota Medan terpantau lengang. Seperti yang terlihat di kantor Wali Kota Medan pada pagi tadi, Pemko Medan meniadakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang ke-75. Hal yang sama juga terlihat di beberapa kantor pemerintahan lainnya, suasana lengang dan tak terlihat adanya aktivitas apapun. Tidak hanya di kantor pemerintahan, arus lalu lintas di sejumlah protokol jalan juga terpantau sepi kendaraan pada pagi tadi. Meski demikian, sejumlah warga terlihat memanfaatkan momen liburan dengan bersepeda di kawasan Lapangan Merdeka Medan di tengah pandemi COVID-19. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.